Kalau kamu perempuan di usia 20-an, pernah kepikiran nggak soal money mindset? Aku dulu sempat mikir kayak, kalau ngatur keuangan nanti aja deh, kalau udah waktunya kerja, udah punya pendapatan tetap. Tapi ternyata, ya aku sadar sendiri gitu rasanya ketika kita belum siap dengan menghadapi realita itu. Jadi ya, faktanya, perempuan tuh baru sadar pentingnya keuangan ketika kita lagi ada di posisi terdesak. Kayak misal nikah, punya anak, krisis keluarga, atau buat kita yang masih muda di usia 20-an kayak ketika lagi dapet musibah yang berhubungan dengan keuangan itu sendiri. Kalau sekarang kan marak pinjol, judol, apalah itu ya, yang bikin kita kayak, oh my god, bener-bener hidup dan mati cuma karena uang gitu kan. Dan dari sini aku juga ngerasain gitu, ketika aku waktu itu kuliah semester 3, aku ngerasain dapat musibah penipuan lewat marketplace. Uangku 600.000 raib gitu aja dalam satu malam, dan itu posisinya awal bulan. Aku baru dapat jatah bulanan kiriman dari orang tua, dan uangku yang raib itu adalah setengahnya dari jatah bulanan aku. Posisinya aku juga belum bayar uang kos. Aku bingung gimana nih aku bayar uang kos, gimana nih kehidupan aku, biaya hidup aku sampai akhir bulan nanti. Karena itu benar-benar satu bulan itu masih panjang dan itu baru banget dikirimin gitu kan. Aku nggak tahu gimana caranya aku hidup dengan uang yang tinggal sedikit, yang aku pikir, aduh nggak bisa nih gitu kan. Ya dari situ aku mikir kayak kita emang harus lebih meningkatkan awareness kita di bidang keuangan, apapun itu, apalagi kita perempuan ya kan. Dan kalau ngomongin soal penipuan yang lewat marketplace itu kan juga nggak bisa diapa-apain lagi, susah gitu loh, karena didesain lewat digital, terus ngandelin sistem kepolisian di Indonesia yang kita tahu gimana, jadi nggak ada yang bisa diandelin selain diri kita sendiri. Ya singkat cerita, akhirnya aku sadar kita sebagai perempuan perlu nih belajar tentang literasi keuangan itu sendiri. Ya, biar kita lebih aware juga sama ciri-ciri cyber yang berhubungan dengan keuangan. Dan kayak aku pikir-pikir juga, alasan yang lainnya itu juga ada 3 hal ini. Dengan kita bisa mandiri ya, independence, kita bebas gitu. Maksudnya kita nggak dalam kendali siapapun, uang itu yang menjadi kendali kita. Uang itu yang, mmm, ya bikin kita nggak bergantung sama siapapun, sama keluarga, sama pasangan. Kayak yang aku bilang kan, karena aku dapat jatah kiriman dari orang tua, tapi ketika aku bisa lebih manage keuangan aku, ya aku bisa lebih amanah dengan uang yang diberikan, amanah juga ke diri sendiri, kayak gitu. Selanjutnya alasannya yaitu security, keamanan juga. Ya, kalau kasusku itu lebih ke alasan untuk aku lebih secure lagi ngejaga keuangan aku, kayak ngumpulin dana darurat, nggak cuma bertahan di satu pos keuangan itu aja, kayak gitu. Dan alasannya yang terakhir itu dream investment. Menurut aku perempuan itu penting banget untuk kita punya mimpi, dan uang yang kita kumpulin atau uang yang kita kelola ini tuh bisa jadi modal kita untuk wujudin mimpi-mimpi kita yang lain, entah kuliah, bangun bisnis, atau nikah gitu ya. Ada banyak hal mimpi-mimpi kita sebagai perempuan, atau traveling itu juga love it. Jadi ya, ini aku mencoba share tips money mindset untuk cewek di usia 20-an seperti apa. Jadi jangan sampai kita terlena sama uang. Ingat, uang itu bukan tujuan kita, tapi alat kita untuk mencapai kebahagiaan, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan kalau ngomongin keuangan, uang itu juga titipan. Bisa lenyap diambil sama Tuhan kapan aja, mau kita siap atau enggak. Jadi ya balik lagi, jangan sampai kita yang diperbudak sama uang kayak gitu. Makanya semoga tips ini bisa membantu teman-teman, khususnya cewek-cewek di usia 20-an. Dan yang pertama itu foundation first. It's like track an emergency. Start with the basic girls. Jadi kayak mulai tracking pengeluaran bulanan kita, budgeting. Ini penting banget. Catat semua pengeluaran yang masuk, walaupun beli es teh doang, itu aku catat juga gitu. Dan buat yang bingung mulai dari mana, bisa coba pakai template budgeting yang simple dan praktis. Sekarang udah ada banyak banget ya produk digital, dan mungkin teman-teman bisa juga pakai
punya aku, karena ini aku kembangin sendiri setelah trial and error, and proven works. Link ada di description. Next, lanjut lagi yang kedua, lifestyle and mindset shift. Jadi di sini aku nerapin frugal living and minimalism. Sesuai porsi aja, mau pakai yang mana, dan ada banyak lifestyle yang bisa teman-teman pakai juga. Bebas mau ambil yang mana aja, tapi tolong teman-teman bisa bedain mana yang wants versus need. Jadi ya jangan bandingin diri kita kayak flexing dengan apapun itu in high like reels gitu, karena balik lagi yang lebih nyata kan in real life, bukan high like reels gitu. Jadi ya fokus aja sama journey kita sendiri. Yang ketiga, grow your money. Aku rasa ini penting juga ya. Kalau foundationnya udah solid, mulai deh diversifikasi income. Nggak ngandelin gaji dari kerjaan full time aja, tapi juga side hustle atau diversifikasi portofolio investasi kita gitu. Bebas dari yang konvensional atau yang modern juga boleh gitu ya, yang syariah juga boleh gitu ya. Karena aku juga sempet nyoba Bitcoin gitu kan, tapi untuk saat ini, untuk tahun ini, karena menyesuaikan dinamika ekonomi yang ada, aku lagi coba ke yang low risk-nya itu moderat, kayak emas kayak gitu. Ya aku mendalami investasi ini mulai dari 2021 pas pandemi COVID-19. Jadi itu aku ngerasa kayak berguna banget sampai sekarang, dan aku udah ngerasain hasilnya, kayak return-nya setelah konsisten tiap bulan investasi. Setiap apa hasil dari kerja keras aku investasiin kayak gitu, itu benar-benar works kayak gitu. Jadi intinya belajar keuangan itu bukan soal laki-laki dan perempuan atau siapapun itu ya. Menurut aku khususnya kita cewek di usia 20-an itu penting banget, karena dengan kita punya keuangan sendiri, dengan kita bisa mengelolanya gimana gitu ya, itu membuat kita jauh lebih empowered, jauh lebih berdaya, dan benar-benar sadar gitu. Ternyata ketika kita menggunakan uang hasil jerih payah kita sendiri, kita jadi sadar lifestyle kita, kebutuhan kita itu mahal banget ya kan. Jadi ya lebih aware untuk mengelolanya dengan baik. Dan semakin cepat kita paham money mindset, semakin berdaya juga. Apa ya? Semakin semakin paham lah ketika kita tahu kapan kita bukan dimanfaatkan sih, lebih ya gitulah pokoknya ya. Kalau kamu gimana? Kapan saat kamu sadar kalau belajar keuangan itu penting? Boleh share pengalaman kamu di komentar, supaya ya kita bisa jadi saling belajar untuk pentingnya literasi keuangan itu. Karena aku juga penasaran sama story kalian. Dan buat teman-teman yang lagi mulai serius belajar financial journey, tapi butuh guidance yang konkret, aku ada smart budgeting template yang aku develop sendiri secara komprehensif. Ada auto calculation, ratio, best budgeting, bahkan tracking untuk investment portfolio. Jadi udah disesuaikan sama lifestyle cewek usia 20-an, bisa umuran sama aku. Dan ini investasi kecil buat masa depan finansial yang lebih baik. Jadi teman-teman bisa cek di link deskripsi kayak gitu. Ya gitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat, and thanks for watching till the end. Thanks for your like, comment, and subscribe this channel. See you in another video. Bye bye.